Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita diberikan nikmat iman, sehat, nikmat semoga bertambah juga nikmat-nikmat lainnya. Alhamdulillah, di studio kami kedatangan seorang tamu ya. Alhamdulillah, beliau cukup jauh. Nanti kita bisa tanya-tanya sama beliau dan perjalanannya, kisah-kisahnya yang insya Allah kita bisa simak bersama, diambil manfaatnya. Kemudian sebelum kita untuk menyapa beliau, kita ucapkan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, mudah-mudahan yang cinta dengan sunnah-sunnahnya, mengharapkan syafaatnya, baik keberkahan di dunia maupun di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saudara-saudariku, sahabat-sahabat pemirsa RRU yang cinta ya, yang semangat tentunya menyimak obrolan kita, dan mudah-mudahan obrolan kita nanti ada yang bisa diambil manfaatnya, terutama untuk pribadi saya dan juga pribadi beliau dan umumnya untuk kita semua. Baik, langsung saja saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum saudariku. Alhamdulillah. Mohon untuk disampaikan namanya siapa, kemudian alamatnya dari mana. Baik, Uci ya untuk panggilannya. Panggilannya Uci. Alamatnya dari mana? Dari Cikarang. Cikarang masuk kota Bekasi ya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau sampai hari ini ya, kurang lebih sudah mau masuk seminggu ya, 1 minggu ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa disampaikan kenapa dan apa namanya yang mendorong ya, yang mendorong sehingga tahu nih informasi, sehingga apa namanya segera untuk melangkah ke tempat ini gitu ya. Boleh ceritakan, silakan. Mulai dari informasi, Mbak Uci dapat informasinya dari mana gitu ya? Ya, coba sampaikan, diceritakan perjalanannya, awal-awalnya. Kenapa kok bisa sampai ke tempat ini gitu? Dari mulai kenal di mana ya, kenal dengan saya gitu, di mana? Di Facebook ya. Iya. Itu di grup atau di Belanda atau di mana? Di grup ya. Itu masih ingat pertanyaan apa yang dilemparkan di situ? Yang ditanyakan di grup terkait dengan persoalan apa? Persoalan sihir. Iya. Sudah berapa lama yang dirasakan? 4 tahunan. Subhanallah, 4 tahun pemirsa. Saudariku ini terindikasi lah bahasanya ya, karena saya belum bisa memastikan kalau emang itu suatu perbuatan sihir ya. Namun selama perjalanan berapa 4 tahun ya? 4 tahun apa yang sudah dilakukan? Sudah banyak ya. Salah satu diantaranya pengobatan bagaimana? Jawa Timur. Di Jawa Timur cukup ini ya, cukup terkenal ya. Ya, cukup terkenal. Sudah ditangani berapa lama di sana? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Subhanallah, 3 bulan saudariku. Nah, sekarang apa yang dirasa ketika pas menuju ke sini itu, gangguannya seperti apa sih yang dibilang sihir itu? Salah satu contoh misalnya yang dirasa dalam dirinya itu seperti apa gitu? Apa kayak ditusuk atau
sakit kepala atau perut atau apa lah coba disampaikan. Di awal itu ada duduk juga susah. Duduk agak susah, Susah. susah. Terus yang lebih tertekan sama dirinya itu seperti apa itu sakitnya? Yang bikin bangsanya mah bikin bosen lah. Sepertinya sama udah nggak sanggup gitu. Iya. Seperti apa itu? Pusing. Pusing ya, sakit kepala lah ya. Tapi secara ilmu kedokteran sudah dicek, Sudah. Sudah. Ada riwayat-riwayat penyakit lain misalnya? Apa Ada sih. vertigo atau apa gitu? Tapi ke dokter paru-paru ya, ke dokter dalam juga udah, tapi nggak ada. Baik. Jadi ke dokter paru-paru juga sudah, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Ke dokter dalam ya, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah juga bagus ya hasilnya ya. Kemudian selama 4 tahun ya, 4 tahun itu ketika terapi penyembuhan di Jawa Timur itu apa ya hasilnya selama 3 bulan? Gak ada hasil. Semakin parah atau semakin membaik? Semakin parah. Semakin parah. Subhanallah. Jadi perjalanan menuju titik kesembuhan artinya semuanya itu ada proses ya. Mungkin karena belum terkuat ya, karena memang notabene itu terserang sihir, maka si pasien ini pun terfokus kepada sihir. Mungkin selain ke Jawa Timur boleh disampaikan lagi? Pernah ke Ustadz. Iya, pernah Ke daerah di mana itu? daerah Jakarta. Jakarta juga. Berapa penanganan itu? Berapa lama? Ya, 2 kali sih. 2 kali. Perkembangannya Ya lumayan. lumayan ada ya, alhamdulillah. Ya, aman. Kemudian kemana lagi? Ke Cirebon. Cirebon. Cirebon dukun apa Ustadz? Kayaknya gitu. Dukun juga. Ustadz tapi dukun ya. Iya. Kenapa disebutkan dukun? Boleh tahu? Bisa dibocorkan gitu cara prakteknya mungkin? Iya, Biar karena- pemirsa nanti paham nih, nggak terjebak lagi. Karena di dalam air ditulis Di dalam air ditulis nama kita sama Nama. tulisan Arab. Ya. sama tulisan Arab, Iya, terus diminum. terus diminum. Iya. Itu berapa bulan terapi di sana? Udah lama sekarang 3 harian 3 hari. Perkembangannya semakin baik apa semakin memburuk? semakin parah. Semakin parah. Kesurupan juga di sana. Iya. Kesurupan. Subhanallah. Jadi begini pemirsa, ketika kita dikasih ujian sama Allah, sakit apapun itu ya, kemudian kita datang ke orang pinter ya, atau ke ustadz misalnya. Namun ketika menyuguhkan sesuatu, kita boleh menyimak ya, prakteknya ini seperti apa, kemudian bertentangan tidak dengan aturan-aturan syariat. Nah ini yang disampaikan sama beliau itu dikasih air putih ya, Iya. dituliskan Arab ya, Iya. atau nama kita ya, Iya. kemudian dilarutkan di air ya, di dalam air itu kemudian disuruh minum ya, Iya. seperti itu. Alhamdulillah, Allah belum berikan kesembuhan di situ. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Khawatir ketika Allah berikan kesembuhan di situ, maka di situ ada yang namanya cacat akidah, gitu ya. Karena sebagian keyakinan kita itu bergantung nanti ke situ. Dan secara ilmu syariat, pengobatan itu ada beberapa unsur ya, ada ruqyah. Ruqyah itu mantra ya. Ruqyah syariah, ruqyah sirkiyah, kan gitu. Ruqyah adalah jampi atau mantra. Secara umumnya jampi lah, mantra atau bacaan. Nah, ruqyah syariah ini secara singkat. Karena kalau kita bahas secara detail nggak kelar ya. Ruqyah syariah itu ruqyah, jadi bacaan-bacaan yang disyariatkan. Pertama dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, doa-doa Nabi. Kemudian bahasa kita. Nah, konteksnya bahasa kita ini yang mudah dipahami. Contoh, saya kasih contoh. Ya Allah, sembuhkan sakit yang saya derita ya Allah, sembuhkan dengan izin Kau ya Allah. Jadi bahasa konteks di sini ya jelas. Jadi semua orang ini paham tujuannya kemana, mintanya ke siapa. Nah, ruqyah yang sirkiyah. Kenapa sirkiyah? Sama bacaan mungkin dengan bacaan ta'awudz atau Al-Fatihah. Namun ada penambahan-penambahan yang kadang kita nggak ngerti. Mungkin disebutkan namanya dulu, dirinya siapa, kemudian
kita apa namanya selipkan dengan mantra bahasa-bahasa yang kita tidak ketahui. Boleh disampaikan lagi. Tadi ke dukun udah, Iya. ke orang pintar sudah. Iya, Ustaz. Nah, perkembangan pun semakin memburuk. Iya. Nah, itu yang terbesit ketika di Facebook nge-share itu banyak nggak yang komen di sana? Komen apa? Yang komen mungkin mengarahkan untuk rupiah atau banyak. apa gitu ya? Lumayan. Banyak ya. Hmm. Ya, subhanallah. Dan sebenarnya pengobatan seperti itu ada tarifnya nggak sih? Ada, sebenarnya ada tarifnya. Iya, ada. Ke dukun Jawa Timur juga ada tarifnya ya? Iya, ada. Ada. Tapi ada juga yang digratiskan ada. Ada juga. Tapi berbeda penanganannya ya. Beda. Berbeda. Subhanallah. Dan untuk yang di Ustaz Cirebon sama ada tarif juga. Ada. Ada juga. Iya. Tapi ada juga yang gratis gitu Iya, ya. juga. Dan dari segi penanganannya berbeda. Beda. Subhanallah. Jadi begini pemirsa, supaya kita tidak terjebak dan tidak tergesa-gesa. Dan saya perlu garis bawahi di sini, kita jangan terfokus hanya ingin sembuh. Jadi ketika kita dikasih ujian sama Allah, sakit nih contoh, itu suatu teguran. Mungkin ada bagian dosa yang masih menumpuk, yang belum kita tobati, ya, kemudian belum Allah ampuni, sehingga kita berdoa meminta kepada Allah untuk sembuh nih, minta kesembuhan, tapi doanya terhalang dengan siapa? Dengan dosa yang belum kita tobati. Nah, jadi abaikanlah sihir, kita abaikan, ya, kita fokus nih penghambaan diri di sini. Sejauh mana penghambaan diri kita, ya, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya setan sehingga menghiasi keindahan. Ini sembuh ya. Padahal kesembuhan itu tidak menjadikan suatu garansi, suatu jaminan untuk membangun ketaatan kita kepada Allah. Nah, sekarang saya ingin berbagi cerita lagi nih. Saya minta cerita setelah menuju ke sini nih. Nah, sudah berapa lama di sini? Satu 1 minggu. Iya. Nah, sekarang harus jujur nih, perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah. Sekarang kalau misalnya saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa mengendalikan diri ya. Bisa. Ya, saya kasih contoh ya. Iya. Siap mendengarkan ya. Dan ini nggak ada settingan ya. Iya. Jujur ya. Nah, baik. Nah, begini pemirsa, saya akan buktikan dengan izin Allah. Dan ini pertama datang ke tempat saya. Beliau ini ketika dibacakan ayat suci Al-Quran langsung reaksi. Begitu lemahnya tipu daya syaitan, begitu lemahnya kaum jin yang zalim, ya. Dan saya tidak menggabung-gabungkan kalau ini tersihir, kalau ini kena enggak. Itu urusan dirinya sama Allah. Gitu. Artinya ketika Allah berikan ke sini, Allah akan berikan petunjuk, mudah-mudahan seperti ini. Baik, saya akan tes suratul Fatihah. Ya, siap mendengarkan. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikitpun. Dan semoga dengan sembuhnya Allah memberikan kekuatan, ya, memberikan bimbingan agar saudari Uci ini benar-benar taat, benar-benar menghamba sepenuhnya kepada Allah. Baik, simak dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yubdi wa min kulli nafsin aw 'ainin hasib. Bismillahi arqiq. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Ada yang berontak, ada yang tenang,
atau apa? Coba disampaikan. Ada mau marah, Iya. tapi masih sanggup mengendalikan Iya. ya. Artinya saya mengajak untuk selamat. Masih mau lanjut? Masih ya. Insya Allah targetnya mau sampai hari apa? Mau sampai kapan di sini? Sampai tuntas ya. Iya, sampai tuntas. Baik, mohon doanya saudaraku, pemirsa semua yang menyimak, dan insya Allah, dan saya yakin atas pertolongan Allah, apa yang dialami sama beliau ini, insya Allah, jika memang lurus niatnya ya, luruskan, saya minta untuk saudariku ini luruskan niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho nih, Mbak Uci ridho nih atas ujian yang Allah berikan satu. Ya Allah, saya ridho ya Allah, begitu caranya. Kemudian kita sadarkan ya Allah, saya kembalikan karena Engkau mengabulkan ya Allah. Karena tanpa Engkau ya Allah, hambamu ini lemah. Jadi nanti walaupun nih kayak itu sihir atau diapain juga, itu abaikan saja, nggak usah kita pedulikan. Ya, biar apa, keimanan kita ini semakin kuat. Jadi kita nih lebih semangat gitu ya. Dan ketika pertama kita bertemu, maka ada suatu perbedaan secara fisik. Artinya dari wajah pun terlihat berubah. Artinya dulu itu kelihatan lebih inilah, lebih suram, Iya. lebih pucat gitu ya. Iya, pucat. Dan sekarang alhamdulillah lebih cerah, dan Iya. di ibadah juga lebih semangat ya. Alhamdulillah. Baik, mau diminum dulu silakan. Kita ada waktu 5 menit lagi lah, atau 3 menit lagi. Nanti insya Allah untuk kita kupas tuntas cara penyembuhannya atau metodenya, nanti kita bisa bagi sama. Baik, itu saudaraku pemirsa studio RRU yang saya cintai karena Allah, karena memang waktunya sangat singkat ya, menjelang sore maghrib. Kita harus prepare ya untuk persiapan semuanya. Semoga saudariku Uci ini, Mbak Uci, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesadaran penuh, diberikan kesabaran tentunya untuk menjemput kesembuhan yang memang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau ada yang ingin tanya sama beliau nanti, bisa tulis nomor saya, atau yang penasaran nih endingnya nanti bakal seperti apa, dan insya Allah saya akan lagi nanti ceritanya. Mungkin itu ya, nanti kita sambung lagi ya. Tetap semangat ya, nggak kapok ya. Alhamdulillah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada ucapan yang kurang berkenan kepada saudariku, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uci ya. Selamat berjuang untuk melawan tipu daya syaitan. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah.